warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat siang atau sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, nama saya Helistina atau biasa dipanggil Helis. Saya dari kelas 11-8, sekolah di SMA Negeri 1 Ciawi. Jujur nih, hari ini aku excited banget loh. Kenapa? Karena kita mau sharing-sharing sesuatu yang super penting, yang sering banget kita sepelein gitu atau remehin. Ini bukan cuma buat nilai tugas PI aku aja loh, tapi ini buat healingnya hati kita semua. Coba deh, kita sering capek-capek ibadah, bantu orang, atau sedekah, tapi di hati kecil kita selalu ada bisikan, duh, nanti orang mikir apa ya? Duh, posting biar pada tahu. Nah, disitulah letak masalahnya. Kita udah effort banyak, tapi kita lupa sama kode kunci biar semua amal kita itu di ACC atau diterima langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kode kuncinya itu cuma satu, yaitu ikhlas. Jadi di video ini aku mau ajak kalian kupas tuntas kenapa sih ikhlas itu adalah the real penentu, ibarat jantungnya amal. Siap gak buat bersihin niat kita bareng-bareng hari ini? Yuk, jangan sampai kelewatan setiap detiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's get start. Baik, di sini saya akan memberikan sharing-sharing dakwah dengan judul Ikhlas sebagai kunci diterimanya amal. Baik, masuk saja ke pematerian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita merenungkan satu pondasi utama dalam setiap ibadah dan amal perbuatan kita, yaitu ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji, dilihat orang lain, atau mendapatkan balasan dari manusia. Ikhlas adalah ruh dari semua amal. Tanpa ruh, jasad hanyalah benda mati. Begitu pula amal tanpa ikhlas, ia bisa menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ayat ini adalah perintah yang sangat jelas. Tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah, dan ibadah tersebut harus dilandasi dengan ikhlas. Kita diperintahkan untuk memurnikan agama dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kedudukan ikhlas ini dalam amal kita? Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia kerjakan.
Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat masyhur, mengajarkan kita bahwa niat yang intinya adalah keikhlasan adalah penentu nilai suatu amal. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, jika niatnya tulus karena Allah, maka ia akan bernilai pahala yang sangat besar. Sebaliknya, sebesar apapun amal yang kita lakukan, seperti sholat berlama-lama, sedekah berjuta, lalu membangun masjid, jika niatnya terkotori oleh ria, ingin dilihat orang lain, atau sumu'ah, ingin didengar orang lain, maka amal tersebut akan gugur dan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang apa yang dilihat oleh Allah, bukan hanya sekedar penampilan luar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah akan melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maknanya yang menjadi fokus penilaian Allah adalah hati kita, tempat bersemayamnya niat dan keikhlasan. Amal yang baik secara lahirlah tidak akan diterima jika hatinya tidak ikhlas. Baik teman-teman, dari sekarang marilah kita senantiasa berusaha menanamkan ikhlas dalam setiap gerak-gerik dan amal kita, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadikanlah firman dan sabda Rasulullah ini sebagai pengingat kita. Bertanyalah pada diri sendiri sebelum beramal. Untuk siapa saya melakukan ini? Jika jawabannya adalah hanya karena Allah, maka lanjutkanlah dengan penuh keyakinan. Dengan ikhlas, semoga amal-amal kita diterima di sisinya dan menjadi bekal yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Wallahu muwaffiqum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pematerian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.